Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman podcast Berbicara. Bertemu lagi kembali dengan saya Pusa Putra. Salam sehat, salam bahagia. Malam ini saya akan berbicara dengan bukan salah satu lah, bidannya olahraga sepak bola di Cilegon. Beliau adalah Bang Yudi Aprianto. Selamat malam Bang Yudi. Malam, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan sekarang Bang? Kesibukan hari ini masih di bisnis. Ya, saya membesarkan usaha bisnis saya. Itu kalau kerja, kalau olahraga saya sepeda. Masih goes? Masih goes. Kalau sore, pagi ada kesempatan, ya saya goes. Ya, Merumput masih merumput? merumput kadang-kadang. Ya, kita main bola di usia 40 tahun ke atas. Iya. Di hari-hari libur kita main. Ya itu aja lah. Kalau tidak bekerja, ya kita olahraga, ya pergi sama keluarga lah, keluar kota. Itu aja sekarang aktivitas saya. Nah, teman bicara ini Bang Yudi ini adalah salah satu bidan klub sepak bola di Cilegon yang cukup fenomenal. Keberadaannya adalah Cilegon United. Nah, ini Cilegon United, inilah Bang Yudi yang membidangi. Nah, Bang Yudi cerita sih, CU tuh sejarahnya gimana? Secara singkat itu. Memori. Cilegon, Cilegon United itu didirikan 2012. Ya, panjang ceritanya. Tapi kita bicara prestasi saja. Iya, Ya. karena itu bayi ajaib itu. Disebutnya mirip kayak Persikota. Iya gitu. dulu. Tim bayi ajaib. 2012 saya buat di bulan-bulan, mungkin di Agustusan kita buat, berkompetisi di bulan-bulan Oktober. Ya betul. Itu alhamdulillah di Banten, di zona Banten kita juara pada saat itu. Kita masuk ke nasional. Alhamdulillah di nasional kita masuk ke 4 besar dan promosi langsung ke divisi 2 pada saat itu. Betul. 2013 kita berkompetisi di divisi 2 nasional. Itu hampir 80 klub yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita juara pada saat itu. Tanpa terkalahkan. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan pada saat itu kita lolos ke divisi 1. Ya kan masuk. Ya, masuk ke divisi 1. Setelah itu 2014 kita berkompetisi di divisi 1 nasional. Itu hampir sama 80 sampai 85 tim dari seluruh Indonesia pada saat itu. Alhamdulillah kita juga juara juga pada saat itu. Dan pada saat itu kita 2015 awal kita promosi ke divisi utama. Kalau disebut sekarang divisi Liga 2. Liga 2 ya. Nah, alhamdulillah jadi tiap tahun itu juara dengan prestasi yang cukup membanggakan. Peringkatnya memang Iya, tanpa terkalahkan juga. Saya 2 musim, saya di divisi 2 dan divisi 1 itu tanpa terkalahkan. Sedangkan kompetisinya kan panjang. Alhamdulillah nilai sempurna dan juara pada saat itu. Nah, itulah teman-teman memang Cilegon United itu skuad Geger Cilegon ya. Dulu iya, Laskar Geger Cilegon. Laskar Geger Cilegon gitu kan. Karena memang kenapa Geger Cilegon? Karena Cilegon pernah tercatat ada sebuah pemberontakan ini yang menginspirasi perjuangannya sehingga memang CU ini luar biasa ketika kemunculannya menjadi bukan kuda hitam lagi berarti kamu gitu. Sudah diperhitungkan. Iya, artinya orang dengan CU. Nah, pada saat itu pemain komposisi lokal 2012 saat regional Banten kita hampir menggunakan 80% putra daerah. Ya. Ada Budi Pranata, ada Didin, ada banyak dari teman-teman teman-teman juga yang asli daerah, putra daerah. Artinya pada saat di regional Banten saya berusaha menggunakan pemain lokal. Begitu kita memasuki ke nasional, saya berpikir ulang nih, harus ada pemain luar untuk memotivasi juga pemain. Ya, biar kompetisinya raga. Ya, artinya kita hire juga pemain luar dari Banten untuk ikut bergabung dengan Cilegon United pada saat itu. Ya tidak banyak tapi cukup signifikan lah. Artinya kita tidak juga boleh tidak boleh anti pemain luar. Kalau pemain luar itu memberikan kontribusi baik, kenapa nggak kita coba hire? Punya attitude bagus, teknik bagus, ya kita coba hire. Dan itu di CU dirasakan bahwa CU melejit itu ya? Iya, alhamdulillah kita hire pemain yang punya pengalaman, alhamdulillah kita bisa melejit dengan ada pemain luar lah. Artinya bukan pemain luar negeri tapi pemain luar dari luar Banten. Iya. Nah, ini teman-teman bicara. Nah, ini ternyata di perjalanan CU agak menarik.
CU mungkin karena memang di dunia sepak bola seperti itu ya Bang Yudi, Iya, ada betul. akuisisi, ada transfer pemain, malah kadang-kadang klub diambil. Nah, ini CU tiba-tiba dibelilah atau diakuisisi lah oleh Raffi Ahmad dengan Rans. Nah, ini sekarang jadi Nusantara ya. Ran Nusantara. Nah, ini seperti apa pandangan Bang Yudi, Bang? Ya, sebenarnya ini sesuatu yang harus diterima karena kan Raffi yang memiliki. Jadi apapun yang Raffi inginkan ya hak daripada pemilik sekarang. Tapi sejarah tidak bisa dilupakan. Kalau kita baca di Google tetap Cilegon United ada juga Ran Nusantara, ada juga sejarah dari Cilegon United. Iya, betul. Jadi tidak pernah akan hilang gitu kan. Jadi ya itu ya kita harus berpikir positif juga. Toh juga di Cilegon juga masih ada klub-klub lagi yang bisa meneruskan apa yang telah saya lakukan selama 10 tahun untuk sepak bola di Cilegon. Ya mengharumkan mengharumkan nama Cilegon kan bisa lewat sepak bola, bisa lewat yang tempat yang lain lah. Iya. Ada bidang-bidang lain ya. Sepak bola ini bisa juga mengharumkan daerah. Nah, Bang Yudi, kalau dilihat ini kan Bang Yudi ini merumput terus, itu udah 10 tahun mengurus klub. Kalau di Cilegon sendiri potensinya seperti apa ya, Bang Yudi? Ada SSB atau apa gitu, Bang Yudi? Saya pernah bicara dengan teman-teman juga. Sepak bola di Cilegon ini sebenarnya bisa maju. Yang penting di pembinaannya harus tetap kita lakukan. Ada 3 fase, saya pernah bercerita sama teman-teman. 3 fase yang harus kita lewati, harus kita lakukan untuk kemajuan sepak bola di Cilegon. Pertama di grassroots di usia 6 sampai 12 tahun. Bibit berarti itu Nah, ya? iya di SSB itu harus ada. Tentunya fasilitas harus disiapkan juga. Lapangan yang baik, SDM pelatihnya yang baik. Itu yang paling penting. Yang kedua di usia 12 sampai 15. Disebutnya formatif fase. Nah, itu pemain udah mulai mencintai. Dari usia 6 sampai 12 mereka coba untuk mengenal ya kan. Di usia 12 sampai 15. Nah, di situ mereka coba diajarkan tekniknya, fisiknya seperti apa, teknikal sepak bola seperti apa, bermain sepak bola yang benar seperti apa. Ya, gitu. umumnya dribblenya seperti apa. Nah, itu namanya di formatif fase. Itu sangat penting. Di 16 ya, di 12 sampai 15. Ya. Kemudian ada lagi fase ketiga, di situ ada the final fase. Fase 16 sampai 19. Nah, di situ pemain harus berkompetisi. Ya kan? Tidak akan bisa memiliki pemain baik, pemain bagus kalau tidak ada kompetisi. Ya kan? Ya, contohnya kayak di Bandung, di Persija kan ada internal. Ada kompetisi SSB-nya Persib, ya? ada kompetisi Persib, ada kompetisi Persija. Tujuannya untuk meng-hire pemain-pemain baru putra daerah untuk masuk ke Persija atau ke Persib. Itu seperti itu. Oh, jadi ini untuk talent squad-nya ada di situ kali Iya, ya? betul. Tapi tentunya harus memiliki SDM yang kuat. Ya. Pelatihnya juga yang luar biasa, harus mengerti. Ya kan? Bukan ujuk-ujuk baru bisa main bola setelah pensiun jadi pelatih, tidak. Ada Harus ada tahapan. tahapannya, harus ada dia punya license. Jadi dia mengerti. Jadi pembentukan pemain itu ya dari usia dini sebenarnya. Tapi itu ya sedang dilakukan sekarang mungkin oleh Ascot. Saya juga udah lihat juga banyak festival di Cilegon. Ya harapannya seperti itulah ya. Harapan saya Persik ya bisa menggantikan lah peran Cilegon United untuk mengharumkan Cilegon di pentas sepak bola nasional. Jadi masyarakat Cilegon tidak merasa kehilangan ketika CU tidak ada, tapi ada Persik gitu Nah, kan? betul ya, Persik Cilegon betul. Tentunya harus kuat secara finansial, harus memiliki orang-orang yang kompetensi tinggi lah, mengerti pengelolaan sepak bola seperti apa, ya kan? Kalau tidak mengerti, kalau hanya ya sekedar dimasukkan jadi pengurus, ya akan seperti ya tahun-tahun lalu lah. Iya, ya kan kadang-kadang menarik juga nih di dunia persepak bolaan ini gladiator modern ini kan. Betul. Ini kan kadang-kadang ini penonton juga kadang-kadang merasa memilikinya suka terlalu Iya, fanatis daerahnya. fanatisme. Nah ini Bang Yudi melihat ini seperti apa? Bisa nggak umumnya Persik bisa menjadi ya kita bukan bermimpi lah dengan upaya. Iya. Bang Yudi. Ya, saya rasa Persik bisa lah. Apalagi sekarang memiliki stadion yang baik kan, Oh, iya. ada Stadion Geger Cilegon, ya kan. Ya itu bisa dipergunakan untuk base campnya Persik Cilegon. Home base-nya bisa di situ Bisa ya. di situ, dia tidak harus ngemis-ngemis lagi stadion kemana-mana, ya kan. Bisa jadiin base camp lah untuk tim Persik. Yang paling penting buat saya Persik itu bisa maju, tidak hanya pengurus Persik saja yang harus bekerja, tapi seluruh masyarakat. Support dari pemerintah daerah, dari Pak Wali, dari Dewan, dari teman-teman, pengusaha juga harus support itu.
Karena sepak bola itu kalau dijalani sendiri ya agak sulit. Ya seperti apa yang saya rasakan gitu, akan sulit. Jadi perlu support dari semua elemen lah, semua stakeholder untuk bantu. Gimana Persik? Sekarang nggak seperti dulu. Untuk ke Liga 2 itu nggak sesulit waktu zaman saya. Ada tahapan kalau dulu. Dulu tuh ada 4 sampai 5 fase untuk ke Liga 2. Sekarang hanya satu fase. Liga 2, Liga 3 regional masuk ke nasional sudah selesai. Itu pun tidak lama, 4 sampai 5 bulan saja kompetisinya. Mungkin di lokal, di regional ini 2 bulan, di nasional 2 bulan, 4 bulan lah. Itu sebenarnya bisa. Gitu. Nih Bang Yan, karena kan Bang Yudi sekarang udah kesibukan, iya dengan pekerjaan Bang Yudi sendiri sekarang gitu kan. Ada nggak keinginan untuk terjun kembali Bang Yudi? Membesarkan. Untuk saat ini saya mungkin istirahat dulu karena saya sudah menikmati usaha saya, menikmati di masa-masa tua saya. Sekarang usia saya kan hampir menginjak 50 nih. Jadi saya banyaknya ya ibadah lah. Ibadah, ya olahraga juga. Ya tapi pemikiran boleh dong. Nggak tahu dong. Kedepannya seperti apa gitu kan. Ya hanya Allah lah yang tahu. Gitu. Tapi kalau untuk membantu, ya saya masih ada keinginan lah. Ya pemikiran. Karena saya juga hobi. Karena menurut dulu saya pernah ada pemikiran gini. Football is my life gitu kan. Wah, terlalu berlebihan gitu ya. Tapi ya, ternyata ya seperti itu. Karena passion saya sebenarnya sepak bola. Di sepak bola. Ya saya bisa kerja, bisa keluar negeri itu dari sepak bola awalnya. Bang dulu Bang Yudi klub mana sih Bang? Dulu saya di Perserang tahun 91 92. Sama ini berarti siapa? Sama Imam Riyadi. Sama iya Sayuti banyak. Iya. Nah, itu kan lokal ya? Lokal tapi akhirnya kan siapa yang nggak tahu Imam Riyadi? Iya. Iya kan? Betul. Nah ini maksudnya kan ini teman bicara artinya menjadi sebuah trigger bahwa sepak bola ini memang memerlukan teknik, memerlukan seni lah ya. Betul. Gitu ya. Nah ini memang harus kita bangun ini gitu kan. Nah tapi Bang Yud masih merumput tapi kan? Ya alhamdulillah untuk iseng-iseng aja kalau Sabtu sore Stadion KS. Kadang-kadang saya diajak main di Seruni gitu kan, main sekali-kali ya. Kadang-kadang nggak hilang lah ya? Nggak hilang lah. Masih kadang-kadang kita ikut kompetisi Trepeo di Anyer, ikutlah usia-usia. Apa sih posisi? Saya gelandang. Oh. Saya gelandang. Alhamdulillah lah gitu. Ya sepak bola masih saya tekuni. Saya juga masih saya lihat. Saya masih mengamati juga perkembangan sepak bola di Cilegon. Ya kalau kita menilai gimana Persik, gimana Ascot, belum lah. Karena baru 1 tahun, 2 tahun. Nanti mereka juga masih berbenah, masih mencoba untuk memperbaiki semuanya. Ya kita harus mensupport lah. Ya kan karena sepak bola ini kan juga olahraga olahraga sejuta umat lah. Betul. Artinya banyak masyarakat menyukai. Jadi Cilegon ini harus bisa maju lah 1 tahun 2 tahun ke depannya. Nah, Bang kan ini kan sangat kompleks ini sepak bola ini kan ada berbagai elemen ya. Iya. Ada nggak menguntungkan kan kadang-kadang ini klubnya gini transfer tapi bagi fan atau masyarakat sebetulnya ada nilai ekonomisnya nggak Bang Yud? Ya, besar sekali lah. Sepak bola itu menghidupkan ekonomi. Contoh CU seperti apa? Dulu waktu kita berkompetisi di Stadion KS, ya mungkin nonton tuh 4.000, 5.000 orang. Ya, betul. Itu kan banyak tukang parkir, banyak orang yang berjualan, jersey, ya kan? Iya betul, itu kan pasti bangga ya. Asongan segala macam, jual-jualan segala macam. Jadi ekonomi hidup sebenarnya. Dan juga pendapatan daerah juga bertambah. Dari tiket. Contohnya dari tiket. Contohnya ada Persis Solo datang ke sini kan dia hotelnya di Cilegon. Kalau kita ada away sebenarnya. Iya, ada away seperti itu. Sebenarnya akan hidup lah sebenarnya sepak bola itu. Ya di kota-kota besar kan sepak bola menjadi populer. Iya, industri malah ya. Iya, sekarang saya juga rada agak sedikit bukan nggak kecewa sih. Ya sayang disayangkan lah ya. Iya, prihatin. Kedepannya lah. Ya kedepannya Cilegon ini kan kota kaya, ya kan. Mudah-mudahan Cilegon ini sepak bolanya bisa maju. Ya kan kalaupun umpamanya kita lihat untuk sponsorship, banyak di sini gitu. Betul. Potensi lah ya. Tapi saya rasakan agak sulit juga. Harus benar-benar ya peserta daripada pemerintah daerah lah. Dan juga pengusaha-pengusaha juga mau support, ya kan. Ya saya mengapresiasi ada pengusaha yang mau keluarkan uangnya untuk membantu Persik, itu luar biasa gitu kan. Terakhir Bang Yudi, apa harapan Bang Yudi terhadap dunia persepak bolaan di Cilegon? Ya harapan saya hanya sederhana sih. Ya bisa berkembang, bisa maju, pembinaan dijalankan di usia dini, di grassroots, ya kan, di usia dini. Ya tentunya
saya minta kepada pemerintah daerah ya lapangan-lapangan dibuatlah. Karena kan SSB semakin menjamur. Ya. Mereka sulit juga untuk latihan-latihan. Kompetisi di usia-usia grassroots, di usia-usia ini dijalankan secara reguler lah. Jadi tidak hanya seremonial. Bolehlah ada Kapolres Cup, Wali Kota Cup. Saya setuju. Itu hanya sisi. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya bagus juga baik. Tapi yang paling penting adalah targetnya apa? Kita apa? Ada blueprintnya seperti apa? Kita diskusi juga dengan PSSI. Kapan kompetisi akan berjalan? Siapkanlah pemain-pemain yang baik. Tentunya kompetisi harus berjalan. Kompetisi di lokal, di Cilegon. Betul. SSB biarkan mereka berkembang, berjalan. Dan itu juga tempat untuk pembibitan atlet. Pembibitan atlet, ya kan. Tentunya butuh kos, ya itu harus kita pikirkan bersama-sama gitu kan. Ya itu aja harapan saya lah. Saya tapi tidak pesimis, optimis. Cilegon ini akan memiliki tim sepak bola yang lebih bagus daripada Cilegon United ke depannya. Saya percaya itu. Oke, terima kasih Bang Edi atas obrolannya malam ini. Nah, teman bicara, inilah harapan untuk dunia sepak bola di Cilegon. Yang lalu CU biarin aja, tapi sekarang kita harus menatap ke depan, menata squad yang ada dengan semua stakeholder. Saya Pusat Putra, berjumpa lagi di tema yang lain. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.